Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Ya, bicara matematika yang ringan-ringan saja, yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik paham yang saya bicarakan. Bicara matematika tanpa papan tulis, ya hanya cerita saja, bincang-bincang matematika. Semoga bermanfaat. Namun sebelum itu mari kita bersyukur dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, supaya berkah, salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dan mari berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berilah kami tambahan ilmu dan berilah rezeki pemahamannya. Allahumma amin. Dalam belajar matematika di waktu kecil kita belajar matematika itu kadang kala mengalami kesulitan. Ya karena apa? Karena kita itu tidak memperhatikan pemikiran atau psikologi para siswanya. Ya seperti kalau kita menulis di hadapan siswa itu misalnya begini, lalu angka 3 begitu ditulis di sini. Ya, siswa di hadapannya melihatnya itu seperti epsilon atau E. Sehingga kalau disuruh maju dia akan menuliskan angka 3 itu terbalik ya. Jadi menjadi huruf E ya, huruf E. Epsilon. Tuh. Nah, yang kurang perhatian itu gurunya, ya. Gurunya kurang perhatikan, harusnya searah dengan anak itu melihat lalu menulis angka 3 gitu, lalu anak-anak akan tahu, ya, akan tahu. Dan ketika di depan tadi disalahkan, ya anak merasa benar sebenarnya karena memang melihatnya dari arahnya dia. Angka 3 itu epsilon itu ya kadang sulit ya seperti itu, makanya disuruh membuat huruf A yang kapital itu maka bisa jadi terbalik ya seperti gini ya. Karena dia melihatnya dari arah yang sebelah sana, yang beri contoh dari arah sini, menulisnya begitu. Nah itu pemikiran anak-anak itu di dalam pikiran itu masih seperti itu. Dan kadang itu terbawa sampai agak dewasa ya, tergantung dari kecerdasan si anak ya. Ada juga tiba-tiba suatu ketika si guru mengajarkan A ditambah B, huruf A nya besar, A kapital tambah B sama dengan berapa, kalau A nya 2 B nya 3. Anak bingung itu, A nya 2 berarti AA, B nya 3 B gimana ditambahkannya hasilnya. Betapa sulitnya matematik itu jadinya kan. Enggak, karena sulit untuk memahamkan kepada siswa itu A nya diganti angka 2 ya, B nya diganti angka 3. Apalagi kalimatnya gurunya, kalau A nya 2 dan B nya 3 berapa hasilnya? Ya bingung, hanya 2 ya A ya. Lalu ditambah B bingung gitu. Nah B nya 3. Nah, ini bahasa sangat penting juga di dalam komunikasi dengan anak-anak. Juga dalam perkalian itu AB, kalau A nya 2 B nya 3 berapa? Ya mereka taunya 23 ya, 2 sudah agak lumayan itu tahu, bukan lalu AA BBB gitu ya, tapi
Ada yang tahu begitu, lalu kalau A-nya diganti 2, B-nya diganti 3, wah kata diganti. Lalu menjadi 23 ya. 23. Nah, begitu sulitnya matematika itu. Ya, matematika itu memang sulit. Apalagi perubahan ya, perubahan dari misalnya begini. A itu apel, beli apel. 2 apel 2A ditambah 3 katakan 3 jeruk 3J ya, harganya sudah diketahui. Untuk apelnya satunya misalnya 2.000, jeruknya 3.000 ya. 2A ditambah 3J berapa uang yang dikeluarkannya ya. Jadi pemikiran pertama itu uang dikalikan 2 kali apelnya itu 2.000, 4.000, 3 jeruknya besar mungkin ya, jadi 3 jeruk itu menjadi kalau 3.000 harganya 9.000 tambah tadi 4.000 mengeluarkan uang 13.000 ya. 2A ditambah 3J, A-nya harganya apel, harganya satunya katakan tadi 2.000 dan jeruknya harganya 3.000 ya, mengeluarkan uang 13.000. Jadi anak-anak tercekat pada cerita seperti itu ya. Nah, mau berubah A tambah A2A tambah 3B, tetapi A dan B-nya variabel, bilangan real. Itu sulit. Kalau tadi apel tiba-tiba berubah menjadi bisa berlaku untuk setiap bilangan real. Nah, itu sulitnya ya, di situ anak-anak sulit untuk paham apa maksud variabel. Nah, kita bicarakan lagi yang sulit-sulit nanti ya. Yang mudah-mudah dalam konteks lucu-lucu seperti itu ya. Tadi A ditambah B, anak-anak kalau A-nya 2, B-nya 3, tangkapannya bisa jadi A-nya sekarang AA ditambah BBB. Nah, begitu. Maunya AB, A kali B, A-nya 2, maunya 2, B-nya 3, 2 kali 3, 6, maunya gurunya. Tapi A-nya 2, B-nya 3, anak menjawab 23. Nah, seperti itu. Nah, karena itu guru atau orang tua harus menjelaskan kepada siswa itu harus hati-hati ya. Dalam menghitung juga anak-anak itu ya biarkan saja ya. Misalnya begini, sudah dikenalkan bilangan-bilangan sampai cukup besar ya, sudah kelas berapa, mungkin kelas 3, kelas 4 bisa jadi ya. Ketika menghitung-hitungan kalau bahasa Jawa itu bisa ada bisa pakai bahasa Jawa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu anak-anak kadang sulit untuk sewelas itu. 10 siji, 10 loro itu nggak apa-apa ya. 10 telu 13, 10 papat ya, 10 limo, 10 6, 10 pitu, 10 wolu, 10 songo, 20 siji, 20 loro, 20 telu dan seterusnya apa-apa. Nah, nggak apa-apa, nanti kan tahu sendiri. Oh, itu 20 siji. Ya, daripada kesulitan menghafalkan 11, 12, 13, kan sulit juga. Nanti 21 kan selikur, rolikur. Nah, agak sulit juga. Dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu kan, dan seterusnya ya. 20 maunya 21 kan gitu kan, 22. Nah, kalau bahasa Jawa kan ada 20 siji, orang tidak selikur ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita yang penting tahu lah psikologi anak-anak itu yang menjawab macam itu, kita tahu enggak, kita bisa berkomunikasi dengan pikiran anak itu ya. Tidak semudah itu untuk menjelaskan kepada para siswa itu tentang sesuatu yang
rumit ya. Tapi anak-anak itu bisa kok, ngerti kok. 5 misalnya ya, 5 jari-jari ini 5, ngerti dia 5. Nanti ada kursi disuruh menghitung 1, 2, 3, 4, 5, ngerti kok. Ya kan kesulitan sebenarnya, jari 5, kursi 5, kan sulit ya sebenarnya. Ada ayam datang, ada 5 ekor itu ya, itu ayamnya 5, hitung 1, 2, 3, 4, 5, dimainannya 5, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya tahu 5 itu perwakilan dari sesuatu barang itu ya, yang kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak tergantung pada barangnya itu, tidak tergantung pada jarinya ini, tidak bergantung pada kursi atau mobil atau apa saja ya, 5 yang akhirnya akan dilambangkan dengan angka 5. Nah itu agak sulit sebenarnya bagi para siswa untuk memahami, Pak, anak-anak khususnya memahami, tapi itu bisa ya, itu bisa. Jadi itu bersifat abstrak yang seperti itu. Jadi lalu mengerti angka 5. Nah, nanti sulit 5 kok. 5 yang tadi itu berupa lambang 5 itu, lalu 5 ditambah 2 ditambah 3 itu sulit sekali ya. Bisa jadi tadi memahamkannya kan berbeda bendanya gitu. Nah itu kesulitan pada siswa itu harus tahu, para guru ini, bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu juga. Jangan dipandang menurut kemampuan bapak ibu yang sudah dewasa, yang dulu lupa belajar semacam itu. Tapi bagi anak-anak juga kadang sulit ya belajar matematika semacam itu. Tapi itu bisa ya. Nah, jadi jangan khawatir, mereka bisa juga ya, anak-anak bisa juga ya, bahkan nanti bisa mengurangi, menambah ya, dengan bahkan nanti dengan simbolik ya, simbol 5 tulisan saja, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tapi perubahan ke situ tuh yang sulit loh ya. Kalau akhirnya bisa ya bisa ya itu, tapi supaya mempercepat dan pemahamannya ini dan mereka lalu senang ya, kemudian memperolehnya itu dengan cara yang lebih mudah begitu dipahami oleh para siswa, bukan dengan cara yang sulit. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya tahu ya kesulitan-kesulitan di dalam belajar matematika, karena memang dari awal adalah latihan berpikir ya. Latihan berpikir ini tidak mudah ya, apalagi berpikir dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, antara lain kecerdasannya, IQ-nya kurang ya, agak kesulitan juga berpikir matematika kan gitu ya. Namun bagaimanapun selalu kita bicarakan, kita bincang-bincangkan ya. Saya hanya bicara tanpa papan tulis ya, tanpa tulisan, mudah-mudahan dipahami. Saya hanya iseng-iseng saja lah. Saya sudah pensiun ya, dulu banyak mengajar di matematika ya, mantan guru ya. Kalau mengajar itu di semua pernah mengajar di semua tingkatan. Semua tingkatan itu sampai dari SD ya, pernah juga ketemu dengan anak-anak SD, dari SMP ya, maksudnya tidak sepenuhnya ya gitu. Pernah berpengalaman berhadapan dengan para siswa SD, para siswa SMP, SMA ya, atau yang sederajat tentu saja ya. Juga perguruan tinggi yang S1, yang S2 maupun S3 ya. Itu ya. Jadi tapi saya juga hanya ingin memanfaatkan waktu aja lah, bincang-bincang. Siapa tahu ada yang mendengarkan dan yang mendengarkan itu menjadi barokah untuknya. Allahumma amin ya. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.